Bismillahirrahmanirrahim. Li ridha illahi ta'ala wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadrati abadihi wa ummahatihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ala kullin wa ashabi kullin ajma'in wa tabi'una lahum bi ahsanin ila yaumiddin wa la hadrati musannif kitab hadzal kitab wa la hadrati masyayikhina al-marhamin rahimahumullah a'adallahu alaina min barakatihim wa karamatihim wa syafaatihim wa bihim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa walidayya wal muslimin amin. Sebelumnya kami seluruh keluarga Balada Santri Lugu mengucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin wal maghfurin. Mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya perkenankanlah kami membaca sebuah kitab yang pernah kami baca selama bulan Ramadan dan kami meneruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiya lan den ceritaaken an Umari saking sahabat Umar an Zaid bin Aslam saking Zaid bin Aslam anna rajulan teman satuhune wong lanang iku kana ana sapa rajul iku fil umame ing dalem pira-pira imam atau pemuka agama. Al-madiyati kang lawas iku yajtahiduna nemen-nemene sapa imam sapa rajul iku yajtahidu nemen-nemene sapa rajul fil ngibadati ing dalem ngibadah wa yushaddidu lan bangetaken sapa rajul ala nafsi ing atas awak dhewe rajul wa yuknitu lan ngrasa megotaken sapa rajul annasa ing manungsa min rahmatillahi ta'ala saking rahmate Gusti Allah. Tsumma matanuli mati sapa rajul faqala mengko nuli matur sapa rajul ya Rabbi duh pangeran kula ma iko poli kadhe ingsun endaka ana ngarsa panjenengan. Faqala mengko nuli matur sapa ngendika sapa Allah laka iku kadhe sira annaru utawi neraka. Jadi diceritakan pada suatu masa, pada suatu waktu, ini diriwayatkan atau diceritakan oleh sahabat Umar dan diceritakan lagi oleh Zaid bin Aslam. Jadi pada suatu ketika ada seorang laki-laki yang mana posisinya sebagai pemuka agama. Cara bahasa itunya ya bisa kita anggap kiai atau ustadz, pemuka agama atau syekh. Pemuka agama atau kiai atau ustadz atau syekh pada zaman dahulu atau pada waktu yang lalu atau sudah lama itu sangat bersungguh-sungguh atau sangat bersemangat di dalam beribadah dan di situ sangat bersungguh-sungguh, artinya syusyadidu itu bersungguh-sungguh tapi yang berlebihan. Jadi diibaratkan
ada seorang ulama atau seorang pemuka agama dalam menjalankan ibadah itu sangat getol sekali, sehingga seolah-olah dirinya itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Semisal sholat sampai kakinya bengkak, atau beribadah dan beribadah. Nah, itu sangat bersemangat, sehingga dalam beribadah dia selalu melebihkan yang melebihi kekuatan orang pada umumnya. Nah, sehingga si pemuka agama itu membuat orang lain merasa putus asa. Kenapa merasa putus asa? Karena ibadahnya hanya sedikit. Tidak pernah menjalankan sholat sunat. Atau bahkan yang dilakukan hanya sebatas sholat fardu saja. Atau bahkan kadang-kadang saking awamnya menjalankan sholat itu masih dalam taraf pembelajaran. Nah, si pemuka agama ini dalam menjalankan ibadah di depan para pengikutnya itu sangat memberatkan, istilahnya sangat memberatkan, sehingga pengikutnya itu merasa putus asa. Sehingga karena merasa putus asa itulah para pengikutnya atau orang-orang yang mengikutinya merasa berat untuk melakukan sebuah ibadah, yang mana padahal semisal ibadah yang dilakukan itu hanya sebatas ibadah sunat. Nah, sehingga orang tersebut merasa putus asa di dalam menjalankan kehidupan beragama. Nah, setelah orang itu mati, lalu orang itu bertanya kepada Allah, apa yang akan Anda lakukan kepada saya ya Allah? Atau apa yang akan Anda berikan kepada saya ya Allah? Lalu Allah dawuh, bagimu adalah neraka. Langsung kamu masuk neraka. Itu oleh Allah dijebret dengan ucapan kamu masuk neraka. Loh, kenapa saya masuk neraka? Orang saya setiap hari beribadah dan beribadah. Iya, kamu ibadahmu sangat tekun dan sebagainya. Tetapi karena ibadahmu itu membuat orang lain merasa putus asa. Ibaratnya orang lain atau orang yang kamu ikuti, orang yang mengikutimu itu adalah orang-orang yang awam, yang memang baru mengenal tentang Islam, tentang ibadah. Oleh kamu itu dimasuki amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang memberatkan, sehingga orang yang mengikuti kamu itu merasa putus asa untuk berusaha mendekat kepadaku. Nah, akhirnya oleh Allah dijawab seperti itu. Nah, mengambil daripada intisari pada cerita di atas, sebenarnya para pemuka agama setempat itu menjadi simbol daripada apa yang menjadi kegiatan pengikutnya. Ya.
pemuka agama itu menjadi simbol atau menjadi rujukan daripada orang yang mengikutinya. Maka apabila si pemuka agama itu dalam memberi pengarahan kepada pengikutnya dengan pengarahan yang memang membuat orang itu malah jauh daripada agama, ya, yang berdosa ya pemuka agamanya, bukan pengikutnya. Bukan pengikutnya yang berdosa, tapi pemuka agamanya atau seorang ustadznya. Ya, ini sangat berbahaya. Jadi seorang ulama itu bisa saja menyesatkan kepada umatnya walaupun dia orang ahli ilmu, dia orang ahli ibadah. Tetapi kadang bisa saja orang tersebut itu menyesatkan orang lain. Dan di sisi lain juga ada seorang ulama yang memang lantaran rahmat dan karunia Allah lewat orang tersebut, orang yang mengikutinya menjadi orang-orang yang soleh. Nah, kok kenapa kok ada seorang ulama yang di situ malah membuat orang lain tersesat? Ya karena dengan perilakunya itu, perilaku seorang ulama itulah yang membuat orang lain itu malah takut untuk belajar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibaratnya seperti ini. Ada seorang ulama atau seorang ulama, dikatakan orang ulama karena pada dasarnya di Indonesia walaupun satu orang itu disebut ulama, walaupun ulamanya ulama yang seperti apa, karena banyak sekali ulama. Ada orang yang kuliah, seorang mahasiswa yang secara akademik di sana dia tidak belajar tentang keagamaan atau bahkan belajar tentang ilmu umum seperti belajar matematik, belajar ini dan itu. Dilalah dia dalam berretorika atau dalam berkomunikasi sangat lancar, licin. Dalam berdalil dan sebagainya, dia mampu berdalil. Sehingga orang tersebut bisa masuk dalam kategori ulama. Padahal dia tidak bisa atau tidak ada himmah pun dalam kegiatan keagamaan. Dia jurusannya ilmu sosial, ilmu umum, kok dia moro-moro jadi ustadz. Nah, itu kan sangat-sangat miris. Sebaliknya ada seorang santri yang sudah lama mengajar atau sudah lama menempuh pendidikan di pondok pesantren, karena kehidupannya itu seperti biasa, dia tidak dianggap sebagai ulama. Itu miris sekali. Padahal ya bukannya di sini iri dengan hal yang seperti itu, tapi sangat miris. Mudah sekali kita menganggap seseorang itu menjadi ulama. Padahal secara akademik seorang ulama itu sangat panjang jalurnya. Istilahnya
apabila orang tersebut menjadi seorang alim atau ulama, salah satu dari golongan ulama, itu harus menempuh pendidikan ya minimal dalam pembahasan kitab-kitab salafus soleh. Dia sudah mengenal dengan yang namanya kitab seperti misal Syarahut Thalibin atau kitab Ihya Ulumuddin atau kitab Hikam dan sebagainya. Atau dalam fan-fan yang lain seperti kitab hadis dan sebagainya, dia tahu. Dalam fan fikih dan sebagainya dia biasa berkecimpung di dalam dunia itu. Itu predikat ulama bisa dipakai. Tetapi yang menjadi problema khususnya di Indonesia, orang yang secara akademik dia tidak mengambil jurusan ilmu agama atau bahkan mungkin ilmu bahasa Inggris, moro-moro atau tiba-tiba setelah keluar daripada kampus atau kuliahnya mendadak jadi ulama. Nah, ini sangat berbahaya. Ulamanya dari mana? Nah, ini yang membuat orang-orang awam itu bingung, atau orang-orang awam itu malah menjadi antipati dengan apa yang dilakukan oleh orang yang mengatakan dirinya ulama. Nah, kembali ke pembahasan yang tadi, bahwa ada seorang ulama atau seorang pemuka agama yang membuat kaumnya itu merasa putus asa karena beribadah, itu malah tidak disukai oleh Allah atau bahkan diancam oleh Allah. Nah, orang yang mengaku dirinya ulama kok memberatkan pada pengikutnya, itu tidak disukai oleh Allah. Dan sebaliknya, orang yang tidak pernah mengaku dirinya ulama, tapi dia dengan kesabaran membimbing umatnya yang memang dari awal tidak pernah tahu agama, sedikit demi sedikit belajar memahamkan agama dan seterusnya. Nah, inilah yang disukai oleh Allah. Karena ya kapasitas seorang ulama ya berbeda-beda. Itu sekelumit daripada cerita tentang seorang pemuka agama yang masuk neraka karena tidak bisa membimbing kaumnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan orang tersebut malah menyesatkan pengikutnya dengan berdalih bahwa ibadah yang bersungguh-sungguh. Nah, demikian yang perlu disampaikan. Nah, ini berkaitan dengan pembahasan pada waktu itu, yaitu ada roja, ada khauf. Ada khauf, ada roja. Ada sifat takut kepada Allah. Di samping itu juga harus ada perasaan pengharapan kepada Allah, agar ketika seseorang yang takut kepada Allah itu juga punya harapan untuk dikasihani oleh Allah,
untuk diberi belas kasihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Muslimin. Amin.